Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bilkis dari kelas Akuntansi Sabtu Pagi Universitas Dian Nusantara. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep manajemen keuangan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan sendiri adalah kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengolahan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan kata lain, manajemen keuangan adalah semua kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan bagaimana cara mendapatkan, menggunakan, dan mengelola keuangan perusahaan dengan tujuan untuk mencapai profit atau laba bagi perusahaan. Tujuan manajemen keuangan sendiri adalah untuk mengalokasikan dana perusahaan guna memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan begitu, jika suatu saat perusahaan dijual, maka harganya bisa ditetapkan setinggi mungkin. Tetapi, fungsi dari manajemen keuangan ada fungsi dari manajemen keuangan lain, yaitu memaksimalkan keuntungan. Memaksimalkan keuntungan di sini adalah melalui kebijakan yang tepat. Manajemen keuangan bisa memaksimalkan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua, ada memastikan kelangsungan hidup perusahaan, yaitu perusahaan bisa bertahan dalam persaingan bisnis yang kompetitif, merupakan peranan dari bagian keuangan. Keputusan yang berhubungan dengan keuangan harus dilakukan secara hati-hati, karena kesalahan penggunaan keuangan bisa mengakibatkan kebangkrutan. Selanjutnya ada mengurangi resiko operasional, yaitu dengan manajemen keuangan yang baik, maka resiko dari operasional akan dapat diminimalisir. Resiko ketidakpastian dalam bisnis harus disikapi dengan keputusan yang tepat oleh manajer keuangan. Selanjutnya ada mengurangi biaya modal, yaitu dengan perencanaan struktur modal harus dibuat sedemikian rupa oleh manajer keuangan agar penggunaan biaya modal bisa diminimalisir. Selanjutnya ada menjaga arus kas, yaitu manajer keuangan berperan untuk menjaga arus kas atau cash flow. Setiap hari perusahaan sudah pasti akan mengeluarkan dana, misalkan untuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, pembayaran sewa, dan pembiayaan-pembiayaan lainnya. Sehingga jika tidak diawasi dan dikendalikan, maka dapat menyebabkan over budget yang menyebabkan kerugian perusahaan tersebut. Yang terakhir ada mempersiapkan struktur modal, yaitu menyeimbangkan antara pembiayaan yang dimiliki dengan dana yang dipinjam, dengan tujuan untuk mempersiapkan struktur modal. Selanjutnya, di sini ada fungsi dari manajemen keuangan, yaitu planning atau perencanaan keuangan. Fungsi ini mencakup tentang perencanaan arus kas dan juga laba rugi. Selanjutnya ada budgeting atau anggaran, merupakan fungsi yang meliputi perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Yang ketiga ada controlling, yaitu pengendalian keuangan. Fungsi manajemen ini adalah untuk melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Yang keempat ada auditing atau pemeriksaan keuangan, yaitu fungsi manajemen keuangan untuk melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah atau standar akuntansi yang agar tidak terjadi penyimpangan. Yang terakhir ada reporting atau pelaporan keuangan, yaitu fungsi manajemen yang bertujuan untuk menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisis rasio laporan keuangan. Selanjutnya ada tugas manajemen keuangan. Tugas manajemen keuangan yang pertama adalah mendapatkan dana perusahaan. Mendapatkan dana perusahaan ini adalah tugas manajemen keuangan yang bertujuan yang
mencari tahu bagaimana cara manajer keuangan mendapatkan dana perusahaan. Dana yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan perusahaan secara umum, manajer keuangan bisa memperoleh dananya yang berasal dari dana internal, yaitu dana yang berasal dari perusahaan itu sendiri, atau dana eksternal yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. Yang kedua ada menggunakan dana perusahaan, yaitu tugas pokok manajer keuangan setelah dana yang dibutuhkan telah diperoleh, maka manajer keuangan menggunakan dana tersebut. Dana tersebut digunakan untuk seperti membayar hutang, lalu membiayai kegiatan operasional perusahaan, dan juga investasi atas pengembangan usahanya. Lalu yang ketiga ada membagi keuangan atau laba perusahaan. Membagi keuangan ini, manajer keuangan memiliki beberapa opsi tentang pembagian laba perusahaan ini, yaitu seperti membagi laba dalam bentuk dividen, menahan laba untuk pendanaan perusahaan, menahan laba lebih banyak untuk membagikan dividen lebih sedikit, membagikan dividen lebih banyak, dan menahan laba lebih sedikit. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama ada keputusan pendanaan. Hal ini mencakup kebijakan manajemen dalam pencarian dana perusahaan, seperti kebijakan menerbitkan obligasi, kebijakan utang jangka pendek, kebijakan utang jangka panjang, dan perusahaan yang bersumber pada internal maupun eksternal. Yang kedua ada keputusan investasi, yaitu kebijakan penanaman modal pada aktiva tetap atau field aset seperti gedung, tanah, serta peralatan maupun aktiva finansial berupa surat berharga seperti saham, obligasi, atau aktiva penginvestasian dana di berbagai aktiva. Yang terakhir ada keputusan pengolahan aset, yaitu keputusan pengolahan aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Jadi kesimpulannya adalah manajemen keuangan secara umum sama baiknya secara pribadi, organisasi, maupun perusahaan. Manajemen keuangan sama-sama mencari tahu bagaimana modal yang dimiliki mampu memberikan nilai lebih untuk mencapai motivasi atau tujuan dari perusahaan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.